Kita masuk? Kita masuk? Udah, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini kita bahas TU5 ya. Oh, ini baru lagi, teman. Hah? Ini baru lagi. Iya, baru lagi. Yang kemarin itu? Yang kemarin itu otak ubdi. Kita lagi. Oh, itu Mau udah yang dibahas. apa? Terserah sih. Gimana? Apa mau yang kemarin? Manut, Mas. Pembahasannya tuh nggak boleh disebar ya, Mas. Oh, yang ini. Iya sih. Ya udah ganti ya. Manut deh, Mas, terserah. Ya. Mana ya kemarin? Oh, ini. Kemarin sampai nomor berapa? Ya. Sampai 15 ya? nomor 15. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilahkan. Kita cukup. Langsung saja. Yuk, view. Ya, Mas. Suaranya dengar? Yuk. Dengar, Oke. tapi nggak ada gambar. Oh, belum ada gambar? Belum. Ini udah ada? Di aku udah ada. Waduh. Ya udah, simak dulu, simak. Ada, Mas. Ada, Ya. Mas. Yuk. Oke. Nomor 16 ya, Mas? 16. Yo. Berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya, pasien diklasifikasikan sebagai laki-laki 29 tahun datang dengan keluhan batuk-batuk sejak 3 minggu yang lalu. Dahak berwarna kuning, batuk disertai demam yang tidak tinggi dan penurunan berat badan. Pasien mengaku pernah mengkonsumsi obat flek paru 2 tahun lalu selama 2 bulan saja lalu tidak pernah kontrol lagi. Berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya, pasien diklasifikasikan sebagai kasus gagal. Kasus gagal. Ada yang lain? Putus obat. Ya, atau itu putus obat. Kenapa nggak drop out? Drop out itu ada nggak sih? Ada ya? Ya, jadi ini kasus putus obat ya. Kalau kasus drop out itu beberapa literatur nggak menyebutkan bahwasanya kasus drop out itu tuh ada kayak gitu. Jadi nggak menggunakan istilah kasus drop out, tapi menggunakan kasus putus obat. Tapi beberapa istilah itu juga ada yang bilang kasus drop out itu definisinya seperti ini, tapi berbeda dengan kasus putus obat. Nah, nanti kita pakainya kasus putus obat ya. Yang mana kasus putus obat itu, nih, riwayat konsumsi obat selama 2 bulan,
1 tahun yang lalu dan lost to follow up, itu putus obat ya. Jadi kan ini pasiennya dia kayak gini loh. Batuk-batuk sejak 3 minggu. Pasien mengaku pernah mengonsumsi obat flek paru 2 tahun yang lalu selama 2 bulan saja. Nah, cuma 2 bulan toh itu atau lebih dia bilangnya kasus putus obat. Kalau misalnya yang lainnya itu seperti ini. Ini yang resistensi ya. Oke. Nih. Kalau yang kasus gagal itu adalah pasien TB yang pernah diobati dan dinyatakan gagal pada pengobatan terakhir. Jadi dia diobati terus, tapi sampai terakhir, sampai di akhir itu BTA-nya tetap positif. Di akhir itu gimana? Di bulan ke-7 berarti ya. Itu dia masih tetap positif tuh BTA-nya. Berarti dia TB kasus gagal. Seperti itu. Kalau putus berobat itu dia lost to follow up. Ini yang dia lebih tinggi resistensinya seperti itu. Nah, kasus gagal sebelumnya sebelum konsumsi OAT lengkap. Nah, kasus gagal. Kalau kasus dropout, dia menggunakan istilah yang ini. Kasus dropout itu nggak ada. Kalau putus obat itu dia putus di tengah-tengah tuh putus kayak gitu loh. Kalau beda ya gagal sama putus. Kalau gagal itu dia sebelumnya OAT-nya lengkap, sebelumnya belum konsumsi OAT lengkap. Jadi gini, ya benar, lebih enaknya kayak gini ya, kasus gagal dan kasus putus obat. Ya, kalau kasus gagal, ini dia penderita BTA positif dan kembali positif pada akhir bulan ke-5. Itu gagal. Nah, ada juga yang menyebutkan di bulan ke-6 atau bulan ke-7, BTA-nya masih positif, kayak gitu. Atau hasil BTA-nya yang tadinya negatif malah menjadi positif. Misal, di bulan ke-4 dia dicek tuh BTA-nya. BTA-nya negatif nih. Tapi kok di bulan ke-6 atau setelah ke-5 seperti itu, kan dicek lagi evaluasi terakhir kok malah tetap positif. Nah, atau dia menggunakan istilah gambaran radiologisnya positif menjadi perburukan pada akhir bulan ke-2 pengobatan seperti itu. Jadi misalnya kayak gini, yang tadinya radiologinya dia corakannya itu nggak rame kok malah jadi tambah rame seperti itu. Nah, itu kasus gagal pengobatan. Beda ya. Kalau kasus lalai berobat, putus obat, ini sudah berobat minimal 1 bulan, berhenti 2 minggu, atau lebih. Nah, kan istilahnya beda-beda kan. Ada yang mengistilahkan minimal 1 bulan, ada yang mengistilahkan lebih dari 2 bulan. Nah, ini jelas nggak ya? Nah, ini. Jelas ya. Ini pasien baru, relapse. Kalau relapse itu telah sembuh atau mendapat pengobatan lengkap, kemudian dinyatakan sakit TB kembali dengan hasil BTA positif. Nah, ini bisa muncul setelah 2 tahun pengobatan, 3 tahun pengobatan, 4 tahun pengobatan, seperti itu. Kalau yang pasien pengobatan setelah putus berobat, itu adalah pasien TB yang putus berobat selama 2 bulan atau lebih. Nah, ini pakai yang 2 bulan ya. Kalau yang tadi, yang di sini, dia pakainya cuma 1 bulan. Nih, kalau pasien gagal, kita pakai yang ini aja. Kalau pasien yang gagal, itu dia kembali menjadi positif pada bulan ke-5, itu gagal. Sebelumnya aman-aman aja nih, ternyata setelah bulan ke-5, kok masih tetap positif, kayak gitu. Dia pasien gagal. Gitu ya, gagal putus obat. Nggak ada nih istilah drop out. Oke, lanjut. Iyo sudah. Isna. Oh, Isna? Isna masuk.
Ya udah, Siwa. Pemeriksaan penunjang apakah yang tepat untuk pasien. Laki-laki 48 tahun, sesak minggu lalu. Selain sesak, pasien mengeluhkan batuk dengan dahak keputihan. Selain itu dialami berulang kali makin sejak 20 tahun lalu, namun sudah berhenti. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya normal, laju nadi normal, nafasnya meningkat, suhunya normal. Pada pemeriksaan fisik toras ditemukan nyeri di dada tengah dan kelebaran sela iga. Pemeriksaan penunjang apakah yang tepat? Apa kira-kira? Kira-kira apa? Spirometrikal. Tuh, spirometri ya. Kalau misalnya dia udah tahu PPOK, asma, maksudnya mengarah ke situ, dia pakainya spirometri. Nah, karena kan tadi kasusnya merokok ya. Ya. Ini, ingat kemarin aku keluar nih. Spirometrinya apa sih? VEP, KABP-nya kurang dari 70%. Dicatat aja nggak apa-apa. Kurang dari 70%. Ini ada barrel chest, ada yang lain-lain ya, tanda-tanda hiperplasia paru-paru. Iganya tampak horizontal, terus dia melebar seperti itu. Penilaian PPOK ini di bawah 70%. UPD-nya ada CAT juga, tapi yang paling bagus itu maksudnya gold standarnya adalah menggunakan spirometri seperti itu ya. Oke, next. Isna, masuk Isna. Oh, masih belum masuk. View. Ya, Lanjut. ini yang mana ya? Oh, itu. 18. Diagnosis yang paling tepat adalah anak laki-laki 14 bulan datang dengan keluhan batuk sejak 2 hari yang lalu. Menurut orang tua pasien, terkadang pasien terlihat sesak nafas dan terdengar bunyi ngik-ngik. Pada pemeriksaan tanda vital ditemukan laju nadi 100 kali, laju nafas 50 kali, dan suhu 38. Dari pemeriksaan toraks didapatkan wheezing pada ekspirasi. Diagnosis yang paling tepat adalah 14 bulan ya. Ya. Bronkiolitis. Apa asma? Bronkiolitis apa asma? Di antara itu, Mas. Oke. Kalau misalnya asma itu ada demamnya enggak? Enggak biasanya, Mas. Oke, berarti bronkiolitis. Bronkiolitis. Kalau pertusis itu sama Crohn, ini nanti beda ya manifestasinya ya, apalagi pneumonia. Jadi mereka ini Crohn, pertusis sama pneumonia, dia itu nggak ada tanda istilahnya obstruksi saluran nafas, sehingga dia tidak ada tanda wheezing. Kalau bronkiolitis sama asma bronkial itu kan sama-sama ya, sama-sama dari bronkus ya atau bronkiol seperti bronkiolus. Nah, sehingga nanti manifestasinya dia wheezing seperti itu. Jadi kalau misalnya bayi 14 bulan atau bayi kurang dari setahun, langsung aja berpikir bahwasanya oh ini bronkiolitis seperti itu. Penyebabnya sih hampir sama dengan yang tadi Crohn atau ya tadinya. Mana tadi? Nah ini SP kayak gitu, para influenza seperti itu ya, adenovirus, rhinovirus, itu yang paling sering sih bayi bronkiolitis. Ada tanda-tandanya, pilihan lainnya. Kalau Crohn itu ada barking cough. Nah, kalau bronkitis akut ini biasanya pada dewasa. Asma itu biasanya pada usia lebih dari 2 tahun. Kalau pneumonia ini ada takipnu, batuk dan demam. Kalau misalnya bingung, oh ini asma apa bronkiolitis ya? Nah itu nanti dilihat dia ada demam atau enggak gitu. Lanjut,
19. Nanti. Iya, Mas. Iya. Anak perempuan 9 tahun datang dengan keluhan sesak napas sejak 30 menit yang lalu. Sesak napas diikuti suara ngik-ngik dan sekarang ia hanya mampu berbicara kata demi kata. Pasien pernah memiliki keluhan sebelumnya, tetapi biasanya sembuh sendiri. Pemicu keluhan adalah debu dan biasanya muncul 2 kali per bulan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan mengi saat ekspirasi. Diagnosis yang tepat adalah asma persisten ringan, mungkin. Asma persisten? Yang Apa intermiten? Intermiten muncul. Intermiten mungkin, Mas. Oke. Di sini dia sesak napas diikuti suara ngik-ngik. Sekarang ia hanya mampu kata demi kata. Keluhan sebelumnya, tetapi biasanya sembuh sendiri. Pemicunya adalah debu. Nah, dulu kan dia pernah pernah asma dulu. Terus sembuh sendiri. Dia nggak ada tuh kata-kata persisten. Berarti kita nggak persisten. Gitu ya. Kalau intermiten itu kan nanti akan ada istilah hilang muncul kayak gitu. Nah, ini dia ini adalah eksaserbasi akut. Karena apa? Dia udah lama nggak muncul nih, terus tiba-tiba muncul ngik-ngik kayak gitu. Dia malah lebih ke eksaserbasi akut. Ada anak ya. Kalau eksaserbasi akut itu namanya eksaserbasi itu serangan akut. Biasanya langsung ada tanda wheezing, bla 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 bla. Kalau intermittent sama persisten, dia biasanya menunjukkan kata-katanya kayak gini. Dia menetap dan dia berulang selama 2 kali dalam seminggu atau 2 hari sekali, atau misalnya setiap malam seperti itu. Nah, itu dia persisten. Kalau intermittent dia setiap 1 bulan sekali. Nah, ini kan 2 kali per bulan ya, 2 kali per bulan. Nah, tapi sebelumnya dia sembuh, berarti dia eksaserbasi akut. Ini sebenarnya nih ya, soal yang dari sini ini agak mengecoh dan aku juga bingung kayak gitu loh. Kok bisa eksaserbasi akut? Orang ini bisa mesti mikir intermiten kayak gitu ya. Jadi kalau sementara nomor 19 ini kalau misalnya jawab intermiten bisa, eksaserbasi akut bisa. Kalau ngikut kunci ya yang eksaserbasi akut, tapi aku nggak bisa menyalahkan kalau misalnya asma intermiten ini juga nggak salah kayak gitu loh. Jadi A sama E ya. Oke, lanjut. Isna. Aku, Mas. Yuk. Nomor 20 ya. Pada pemeriksaan toraks didapat diagnosis yang tepat pada pasien adalah jadi perempuan 56 tahun, keluhannya batuk sejak 2 hari yang lalu. Batuk dahak warna kuning. Bersamaan dengan batuk, kadang pasien merasa sesak napas dan demam. Pasien memiliki riwayat hemodialisis selama 3 tahun terakhir dan 3 hari yang lalu menjalani hemodialisis. Pada pemeriksaan tanda vital, SP-nya 24 kali, suhu 38. Pada pemeriksaan toraks didapatkan rongki basah kasar bilateral di basal. Diagnosisnya apa ya? Ayo. B kali, Mas. Apa? B? Yang lainnya? Coba dibaca lagi. B. B, oke. Kenapa bisa B? Itu setelah hemodialisis. Mungkin. Oke. Jadi ini jawabannya benar ya B ya.
Tapi kalau misalnya ada pilihan hospital, HCAP, tahu HCAP? Hospital Care, nah ini. Hospital Care Associated, Asosiasi Pneumonia, atau dia itu terkena pneumonia gara-gara dari perawatnya atau dari pelayanan di rumah sakit, misalnya dirawat jalan seperti itu ya. Dia biasanya tuh rawat jalan terus kontrol rutin DM seperti itu. Tiba-tiba dia pneumonia. Nah, dia pakainya HCAP. Ini kalau misalnya mau spesifik lagi, ini jawabannya bukan HAP tapi HCAP gitu ya. Karena apa? Dia hemodialisa. Kalau dia hemodialisa biasanya cuma sehari pulang. Kalau kurang dari 24 jam, dia langsung pulang, dia pakainya HCAP. Tapi karena di sini HCAP itu bagian dari HAP, jadi jawabannya HAP gitu ya. Oke, jadi dia HAP betul. Kalau CAP, community. Community ini biasanya gara-gara apa? Ayo Isna. Yang HAP, yang CAP biasanya gara-gara apa? Kenal di masyarakat aja, Mas. Oh iya, betul. Karena dia sering di masyarakat, misalnya di masyarakat kumpul-kumpul ternyata ada yang pneumonia, kena pneumonia seperti itu. Terus ini ya, terjadi kalau HAP ini lebih terjadi 48 jam atau lebih setelah rawat inap. Nah, di sini kan kalau hemodialisa itu seharusnya dia itu nggak pakai rawat inap kecuali dia hemodialisa. Ternyata yang pertama masih sesak nafas ya di hemodialisa yang kedua, masih sesak nafas di hemodialisa yang ketiga. Nah, itu dia butuh nginep di rumah sakit. Tapi kalau biasanya orang-orang itu hemodialisa itu rutinan dan langsung pulang, jadinya nggak pakai nginep-nginepan seperti itu. Jadi nggak nyambung kalau misalnya ini jawabannya HAP gitu. Kalau ventilator ini dia lebih dari 48 jam atau udah 2 hari 3 hari di rumah sakit seperti itu, di ICU, dia PAP namanya. Ya, sama ya. Pakai antibiotiknya azitromisin. Kalau sebelumnya nggak pakainya azitromisin atau doxycycline. Nah, kalau ada riwayat antibiotik pakainya fluoroquinolone atau amoxicillin atau ceftriaxone. Seperti itu. Ini biasanya pakainya ceftriaxone sih kalau misalnya ada pneumonia di itu. Ceftriaxone tok udah cukup. Ya. Oke, lanjut. Siwa. Penyebab penurunan kesadaran pasien adalah laki-laki 38 tahun, PNK 19 menit lalu. Menurut saksi, awalnya pasien merasa tegang di leher, lalu tidak sadar setelah meronta. Pemeriksaan didapatkan penggunaan otot bantu napas, keunguan di bibir, stridor, dan hembusan angin dari mulut terasa minimal. Penyebabnya apa ya? Trauma inhalasi. Trauma inhalasi ada stridornya. Enggak, Pak. Apa Obstruksi. apa? Obstruksi ya? Ya. Obstruksi. Antara B Antara B sama D atau E. Kalau vasokonstriksi jalan nafas itu biasanya ada apa? Ada wheezing. Kalau yang B, C sama D itu bisa stridor, cuman harus ada riwayat dulu.
obstruksi jalan nafas biasanya, obstruksi benda asing itu biasanya mendadak. Ya kan mendadak nih. Menurut saksi awalnya pasien merasa tegang di leher, lalu tidak sadar setelah merona. Nah, kalau misalnya edem jalan nafas, ini seharusnya tidak mendadak. Dia butuh proses. Maksudnya gimana nih? Maksudnya butuh proses. Ya nggak langsung mendadak, langsung seketika itu. Ada patofisnya lagi. Kalau trauma inhalasi juga ada riwayat, ada luka bakar seperti itu. Gitu ya. Lanjut. Berarti ini jawabannya A. Ini jawabannya ini B. Kalau aspirasi cairan, dia tidak membuat stridor dan hembusan nafasnya masih normal. Nggak ada keluhan stridor, apalagi ada wheezing gitu nggak ada kalau aspirasi cairan. Kan dia nggak menyumbat, si cairannya itu, cairan kan langsung turun ke paru-paru ya. Maksudnya kalau misalnya ke aspirasi kan langsung turunnya ke paru-paru, nggak ada istilah gangguan dari penyumbatan si jalur nafas kan, berarti kan nggak ada stridor, nggak ada wheezing juga. Itu. Next. Ini view. Ya, next dulu Yanti. Ya, Mas. Nomor 22. Pasien, apa yang dimaksud dengan ruangan isolasi? Pasien tuberkulosis yang akan menjalani rawat inap seharusnya dirawat di ruangan isolasi agar bakteri tidak mudah menyebar ke orang-orang lain yang sakit di rumah sakit. Ruang isolasi, ruang tekanan negatif, ruang dengan kamar mandi dalam ruangan tertutup. Ruangan tertutup atau terbuka atau tekanan positif atau negatif? Ruangan tekanan. Bingung, Mas. Ya, nggak apa-apa. Kalau ruangannya tertutup, kira-kira nih, yang di dalam ruang isolasi itu bakal sembuh terus nggak sih? Nggak kan? Maksudnya gini, kalau misalnya dibuat desain ruang isolasi TB, ketika itu ruangannya tertutup, nggak ada tekanan negatif atau positif, seperti itu, nanti dia si bakterinya itu tetap di situ. Jadi kalau misalnya ada perawat yang masuk, perawatnya ketularan itu nanti. Bakterinya berkeliling di situ. Nah, oke. Yang kedua, kalau ruangannya terbuka, nanti kasihan cleaning service-nya baru bersihin lantai kayak gitu ya, nanti ketularan gitu. Walaupun ya udah pakai masker dan yang lain-lain. Nah, ini antara berarti ruangan tekanan negatif sama positif. Nah, bedanya apa? Kalau ruangan tekanan negatif itu ruangan untuk penyakit yang menular. Misal TBC seperti itu. Terus misal coronavirus, tapi kan coronavirus dia enggak airborne ya. Misal apalagi ya, pokoknya yang dia sifatnya airborne seperti itu. Nah, kalau ruangan tekanan positif itu dia tekanan dalam ruangannya itu lebih tinggi daripada tekanan luar ruangan. Nah, sehingga apa? Ruangan tidak terkontaminasi oleh udara luar. Biasanya pada orang-orang yang imunodefisiensi. Seperti itu. Dia pakainya tekanan positif. Kalau yang tekanan negatif, ini biasanya pada orang-orang yang TB. Itu ya. Oke, next. 23. View, udah masuk? Ya, Mas. Yuk, Ya. Diagnosis yang tepat untuk kondisi pasien adalah perempuan 23 tahun, sesak nafas dan batuk-batuk sejak 2 jam yang lalu. Pasien memiliki riwayat asma sejak kecil. Pada pemeriksaan tanda vital temukan tekanan darah 110/70, nadi 100, nafas 30 dan suhu 36,8. Analisis gas darahnya pH-nya 7,48,
PCO2-nya 30 mmHg, HCO3-nya 24. Pada pemeriksaan toraks temukan mengi di kedua lapang paru. Diagnosis yang tepat untuk kondisi pasien adalah Hmm. asidosis respiratorik. Asidosis. Pak, Oke. asidosis respiratorik. Kalau misalnya nih, kalau ada kasus kayak gini, yang dilihat apa sih? pH. pH, pH, terus HCO3, HCO3 sama PCO. PCO2. Oke. Berarti 3 ini ya. Nah, batas dari pH itu berapa? 7,2. Tetot. 7, berapa? Yuk. 7,4. 4. Rentangnya. Ya, betul. 7,4 normal. 7,35 sampai 7,45. Jadi rentangnya cuma 0,10. Kalau di bawah 7,35, kalau di bawah 7,35 dia asidosis. Kalau di bawah kalau di atas 7,45 dia alkalosis. Ya, yang pertama ini kita menentukan asidosis dulu atau alkalosis. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau misalnya paham, kita lanjut. Ini respiratorik apa? Metabolik. Seperti itu. Kalau metabolik itu dia pakainya HCO3. Kalau respiratorik dia pakainya PCO2. Nah, PCO2 ini rentangnya 35 sampai 45. Pokoknya PCO2 ini angkanya sama kayak pH. Cuman kalau pH kan ada 7,45, 7,35. Kalau PCO2 nggak usah pakai 7 di depannya. Langsung 35 sampai 45. Berarti dia asidosis atau alkalosis. Yang respiratorik. Kalau misalnya asidosis metabolik, dia rentannya 22 sampai 26. Dia pakainya HCO3. Ingat aja, ini kan apa? Struktur yang buat itu ya. Apa? Obat mah gitu loh. Nah, obat mah berarti dia metabolik HCO3. Atau kamu ngapalinnya kayak gini, CO2 itu kan berarti dia udara ya, berarti dia respirasi seperti itu. Nah, kalau misalnya 22 sampai 26 ini rentannya seperti itu. Nah, kompensasinya dibalik. Nih, misalnya asidosis respiratorik, dia kompensasinya berarti alkalosis metabolik seperti itu. Cuma dibalik aja. Oke, gitu. Lanjut 24. Yang ini jadi alkalosis metabolik. Ya, betul. Alkalosis metabolik. Ini berapa tadi? 7,48. Berarti dia alkalosis. PCO2-nya berapa? 30. Normal. 30 normal? Enggak. 30 itu dia rentannya kan di bawah 35 sampai 45 kan tadi rentannya, berarti dia karena CO2 berarti dia respiratorik seperti itu. Gitu ya. Lanjut. 24. Isna. Terapi yang tepat untuk pasien tersebut adalah laki-laki 29 tahun datang dengan keluhan batuk sejak 3 minggu yang lalu. Dahak berwarna kuning, batuk disertai demam yang tidak tinggi dan penurunan berat badan. Riwayat mengalami keluhan serupa sebelumnya disangkal. Tanda vital normal, BTA sputum ditemukan negatif positif. Terapinya Ya. 1. Apa terapinya kira-kira? Kategori 1. Kenapa kasus 1? Kenapa kategori 1? PB.
Soalnya belum pernah, kasus Nah, baru. gitu. Karena dia belum pernah atau baru terkonfirmasi, istilahnya baru terkonfirmasi bakteriologis atau baru terdiagnosis klinis atau pasien TB ekstra paru, itu dia pakai kategori 1. Ekstra paru itu pakai kategori 1. Misalnya TB usus, Propulodderma, misalnya apalagi ya TB-TB yang lainnya seperti itu ya. Itu nanti pakainya dia yang kategori 1. Kalau yang kategori 2, dia pasiennya kambuh relapse. Jadi setelah pengobatan setahun atau 2 tahun atau 3 tahun, dia ternyata positif lagi. Ditanyain makanya, dulu pernah TB enggak? Kalau belum pernah TB, berarti dia pakai yang 1. Kalau sudah pernah TB sebelumnya, pakai kategori 2 seperti itu. Nah, pasien gagal dengan pengobatan dengan kategori 1 sebelumnya. Jadi dikasih kategori 1, ternyata 5 bulan setelahnya masih positif. Jadi gagal itu, istilahnya gagal, berarti langsung diganti kategori 2. Jadi memindahkan kategori 1 ke kategori 2 ini butuh waktu 5 bulan. Maksudnya setelah 5 bulan baru bisa kita diagnosis ini gagal apa enggak. Itu. Atau yang loss to follow up atau putus obat seperti itu. Itu ya. Beta laktam kan apa? Contohnya beta laktam apa? Ayo. Beta laktam. Contohnya. Amoxicillin, kayak gitu ya. Amoxicillin itu beta laktam. Tuh. Dan next. Isna sudah, Siwa. Bentar Mas, yang tadi 24 berarti D ya? Enggak. 24 berarti OAT kategori 1. Nih, Oh iya. dia kan BTA-nya negatif positif. Kalau BTA sputum itu dia dikatakan positif, itu kalau misalnya salah satu aja udah positif, itu dia udah positif. Loh Mas, kok enggak pakai SPS sekarang? Dia sekarang pakainya yang SP aja, sewaktu dan pagi. Walaupun sewaktunya positif, paginya negatif, dia tetap positif TB. Dia ternyata positifnya di pagi. Nah, ya tetap TB seperti itu. Sekarang nggak usah pakai SPS lagi, tapi pakai SP. Itu ya. Nomor 25. 25 ya. Dua. Diagnosis yang tepat, laki-laki 23 tahun, demam 3 hari yang lalu, diikuti batuk dan pilek. Tekanan darahnya sedikit meningkat, laju nadinya normal, napasnya meningkat, suhunya juga demam, pemeriksaan toraks dengan rompi basah kasar di hemitoraks kiri. Karena ada riwayat kontak dengan unggas yang mati mendadak, berarti avian influenza. Oke. Kenapa nggak SARS atau MERS? Ini apa dia? Oke. Diunggas ya. Diunggas itu dia avian influenza. Next saja ya, lanjut. 26. View. Apakah penanganan awal pasien tersebut 12 bulan bahwa ibunya ke dokter tersedak saat sedang menyusu? Awalnya menyusu sang anak tiba-tiba berhenti lalu tampak sesak dan tidak bisa bernafas. Apakah penanganan awal? Apa kira-kira? B. Backflow, ya itu. Ya, mati. Kepencet, Mas. Enggak apa-apa. Backflow ya. Backflow. Ya. Ini kalau anak-anak biasanya pakainya backflow. Kalau Heimlich, Cestras itu biasanya buat dewasa. Seperti itu. Lanjut. Oke, lanjut ya. Mas, aku mau tanya. Ya, boleh. Itu kan kesedak air ya Mas. Kesedak air tetap di backblow ya? Iya, tetap. Jadi tersedak apapun bahannya itu pakainya tetap backblow. Gitu ya. Kalau bayi ya.
Oh ya. Kalau finger swab itu pakai kalau misalnya apa dewasa, tersedaknya jelas, tersedaknya terlihat di kerongkongan kayak gitu, ada baksonya, nah kayak gitu. Kalau Hamlet juga dewasa biasanya. Ini dewasa semua ini, nggak boleh buat anak-anak ya, kecuali Big Blue seperti itu. Lanjut, gitu ya. Tadi, Bill, udah, Yanti. Ya, Mas. Nomor 27. Hmm. Terapi lini pertama untuk kasus di atas adalah anak laki-laki tahun datang dengan keluhan batuk keras terus-menerus sejak 3 bulan yang lalu. Batuk keras, panjang, dan biasanya setelah batuk pasien muntah. Tidak terdapat batuk darah, penurunan BB, riwayat pengobatan 6 bulan dalam keluarga atau demam. Pada pemeriksaan fisik didapatkan gasping inspirasi. Terapi lini pertamanya adalah Dia kenapa sih? Pertusis. Ya, betul, pertusis. Karena apa? oh iya, batuk kerja. Batuknya ini. Batuknya Nah, itulah. Batuk 100 hari. ya batuk 100 hari ya atau 3 bulan itu pertusis. Itu jelas banget kalau misalnya batuk bayi 4 tahun, bayi anak-anak, biasanya yang pertusis itu anak-anak, dewasa itu jarang banget pertusis. Tapi ya nggak apa-apa, misalnya mau dibikin soal laki-laki 36 tahun misalnya kayak gitu, batuk 3 bulan ini, nah itu pertusis juga bisa seperti itu. Kalau pertusis pakai obatnya apa? Apa ya? DS. Kalau pertusis, kalau Cipro ini biasanya buat ISK. Ya. Kalau misalnya Kotri itu buat misalnya E. coli seperti itu. Kalau anti difteri serum biasanya buat difteri. Amoxicillin biasanya buat yang apa spektrum luas ya, jadi bisa buat apa aja. Tapi kalau di sini karena dia pertusis, dia pakainya macrolide. Golongan macrolide itu apa? Di antara 4 macrolide ya. Di sini yang macrolide mana? A, B, C, D. Erythromycin. Oke. Jadi pakainya erythromycin 12,5 miligram 12,5 miligram per kg/BB 4 kali ya, 4 kali pemberiannya. Jadi sekali pemberian itu 12,5 miligram per kg/BB. Nah, obatnya 10 hari aja. Dikasih itu enggak? Dikasih oksigen enggak kira-kira? Enggak. Oke, enggak ya, karena tidak terdapat sianosis atau henti nafas atau batuk yang paroksismal berat. Paroksismal berat itu batuknya enggak berhenti-berhenti batuk terus kayak gitu. Nah, itu pertusis. Nah, vaksinnya namanya apa? DPT. Oke, DPT, difteri, pertusis, tetanus, seperti itu. Oke, next, 28. Yanti udah ya, Isna. Apakah pemeriksaan baku emas untuk menegakkan diagnosis pasien tersebut? Laki-laki usia 56 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan batuk sudah 3 bulan ini. Keluhan disertai penurunan berat badan drastis dalam waktu 1 bulan. Pasien merokok sejak umur 25 tahun. Tanda vital, tekanan darahnya 110/70, nafas 28 kali, nadi 100. Pada perkusi ditemukan peka pada basal paru kanan. Auskultasi rongki basah kasar. Pemeriksaan radiologis dijumpai massa intermediate di paru kanan. Kira-kira Yang C, Mas.
tumor marker. Oke. Ini penyakitnya apa sih? CA paru. Oke. Kalau CA paru itu gold standar atau baku emas. Dimanapun dia CA paru, dia pakainya histopatologi. Dokter Ukti. Nah, kalau CA paru, di situ ada CA, di situ ada dokter Ukti. Nah, histopatologi ya. Gitu. Kalau yang lainnya ini dia untuk pemeriksaan penunjang biasa aja. Maksudnya biasa aja ya, bukan baku emas. Kalau histopatologi dia kan bisa tahu ini CA parunya apa atau CA yang lainnya misalnya ini misalnya karsinoma kah atau mioma kah atau yang lain-lain seperti itu. Oke, next ya. 29. Tadi siwa. Mas, izin dulu ya. Yuk, view, lanjut. Ya, nggak apa-apa. Ya dulu. Ya. Apa diagnosis pada pasien ini? Waduh. 45 tahun dengan keluhan batuk-batuk sejak 1 bulan. Tidak ada keringat malam dan penurunan berat badan. Tidak ada batuk darah, tidak ada sesak. Saat ini pasien bekerja sebagai buruh di tambang batu bara. Pada ronsen torak didapatkan bercak bar di seluruh lapangan. Apa diagnosis pada pasien ini? Kira-kira apa? Antara A E. Antara A enggak E. Yang A deh. Yang A deh. Oke. Atau E. Wall worker di bahasa Inggrisnya apa sih? Pekerja batu bara Wall mungkin. worker. Wall worker. Nah. Batu bara. Apa? Batu bara? Ya, pekerja batu bara. Ya, betul. Jadi, kalau misalnya bingung kayak gini, dilihat dulu bahasa Inggrisnya. Oh, wall worker nih kayaknya. Ya, jadi kalau di sini, ini namanya pneumokoniosis. Pneumokoniosis. Atau peradangan paru akibat inhalasi debu. Ini baru ya, 4.4 ya? 4.4 ada kan? Nah, 4. ya IKM kan? Ya. Nah, ini kalau pneumokoniosis, ini ada asbestosis, silikosis, bisinosis, siderosis, wall worker, dan antrakosis. Kalau misalnya tambangnya spesifik, tambang batu bara, dia wall worker dan antrakosis. Kalau dia tambangnya tambang biasa, maksudnya tambang, misalnya tambang perak atau emas seperti itu, dia silikosis atau debu silika kayak gitu ya. Biasanya pada pembuatan itu pabrik-pabrik yang menggunakan debu silika atau menggunakan silika itu nanti dia silikosis. Atau asbestosis, dia serabut asbes. Biasanya kalau asbestosis itu pada pekerja-pekerja kapal, misalnya buruh kapal seperti itu yang baru ngelas kapal, membenarkan kapal, atau pekerja-pekerja bangunan yang di atap rumah, bikin atap gereja kan pakainya asbes ya, nggak pakai genteng lagi kayak gitu. Ya mungkin juga masjid juga ada sih yang pakai asbes kayak gitu, plumbing kayak gitu ya. Next, kalau siderosis apa siderosis? Ayo siderosis. Siderosis itu dia iron deposition. Jadi dia besi ya. Kalau bisinosis dia debu kapas. Bisinosis debu kapas. Oke. Ini masih banyak sih sebenarnya, nggak cuma
ini tok, tapi kalau yang misalnya tambang-tambangan yang ini. Oke, next. Si Wahyu udah, Yanti. Mas baru yang tadi A jawabannya Mas. Apa? Yang tadi? Yang tadi. Ya, A. Jawabannya A ya, soal worker ya. Oke, Yanti dulu. Ya, Yang Mas. nomor selanjutnya, yuk. 30. Laki-laki usia 45 tahun datang dengan keluhan sesak napas sejak 30 menit yang lalu, semakin lama semakin memberat. Saat ini pasien sedang menjalani pengobatan TB. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit, napas 38 kali per menit, suhu 36,5 Celcius. Terdapat peningkatan JVP, deviasi trakea ke kiri, dan dari pemeriksaan fisik paru didapatkan dada kanan tertinggal. Perkusi hipersonor pada kanan, serta suara nafas menghilang. Apakah tata laksana yang tepat pada pasien? Tata laksananya apa? Ini kasus. apa sih? Ini kenapa sih? Pneumotoraks. Yo, betul. Dikasihnya apa kalau pneumotoraks? NC. Kompresi. Kenapa di SIC 2 mid clavicula sinistra, dextra? Kenapa nggak di sinistra? Karena yang sakit kanan. Oh iya, betul. Kenapa kok SIC-nya 2 kok nggak SIC 4? Karena yang 4 terlalu ke bawah, Mas, sumpah. Iya, betul. Jadi SIC-nya 2 ya. Kenapa kok dipilih 2? Itu karena dia rongga pneumonia. Istilahnya apa ya? Ya rongganya itu yang paling besar, itu yang paling lebar itu di SIC 2. Kalau misalnya nih SIC 4 mid clavicula sinistra, nanti bisa kenanya ke jantungnya. Bisa kena ke jantungnya, bisa kena kemana-mana ya. Ya walaupun hati-hati misalnya seperti itu. Tapi kan juga ini keluarnya di kanan, bukan di kiri. Jadi antara ini 2 atau 5 seperti itu kan. Nah, kenapa nggak 5 ya tadi istilahnya. Kalau misalnya 5 itu dia lebih ruangannya itu lebih sedikit istilahnya. Nanti yang kena yang kita dekompresi itu nanti malah nggak maksimal. Jadi yang namanya dekompresi jarum itu di SIC 2. Mau dia mid clavicula sinistra atau dextra tergantung si pasiennya itu gimana. Next, 31. Siwa. Komplikasi apa yang terjadi pada pasien? Laki-laki 22 tahun, ada benjolan di leher sisi kiri yang terasa nyeri. Pasien memiliki riwayat keluar cairan kuning berbau dari telinga kiri sejak kecil. Pada pemeriksaan status vokalis didapatkan fluktuasi retroaurikular yang berjalan melalui sternocleidomastoideus. Komplikasinya apa ya? B. Abses kunci. Oke. Jadi kalau abses kayak gini, ini sebenarnya kompetensi bukan kompetensi kita ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar aja. Abses result namanya. Nah, kenapa dia UMSK, riwayatnya UMSK, terus status lokalisnya dia fluktuasi retroaurikular yang menjalar melalui musculus sternocleidomastoideus. Nih, ya di belakang dia menjalar ke bawah. Oke, tuh. Kalau misalnya peritonsil, dia biasanya ada riwayat tonsilitis akut atau nama lainnya Quincke. Quincke itu peritonsil. Oke, peritonsil ya. Kalau Citelli ini dia biasanya akibat mastoiditis akut. Nah, dia kan tadi nggak mastoiditis tuh, tapi dia hanya USMK. Otitis OMSK, otitis media suppuratif kronik, seperti itu. Tapi bukan Citelli, karena nggak ada mastoiditisnya, gejala-gejala mastoiditisnya. Ini ya gambarnya ya. Kalau basal itu di dekat sternocleidomastoideus, nih, kan dia kan menjalar melalui musculus sternocleidomastoideus, dia basal.
Ini hafalan ini, nggak bisa dipahami ya. Kayak gitu, soalnya bahasanya aja beda-beda kayak gitu. Kecuali ya, musculus sternocleidomastoideus abses. Nah, itu kan enak banget ya. Tapi ini enggak, namanya besok abses. Kalau look abses ini nih. Citeli tadi apa, Citeli? Citeli tadi Mastoiditis apa? akut, Ya, kalau Quincy nama lainnya? peritonsil. Oke, peritonsil ya. Oke, next. Sampai 35 dulu ya, nanti maghrib. Next, Isna. Penata laksanaan awal yang tepat. Perempuan 5 tahun dibawa ibunya ke IGD dengan keluhan mimisan sejak 1 jam yang lalu dan belum berhenti hingga sekarang. Mimisan muncul setelah pasien demam tinggi yang mulai muncul 1 hari yang lalu. Riwayat trauma disangkal. Pada pemeriksaan tanah vital, nadinya 108 kali per menit, napas 2 kali 5 kali per menit, suhu 38. Tampon, tampon anterior. Kamu tiga ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Tiga dulu. Tampon anterior? Ya, Kenapa anterior? Aduh. Kenapa nggak posterior? posterior biasanya buat yang nggak tahu Pak. Orang tua bukan sih Mas? Oke, kalau tampon anterior atau posterior itu tergantung dia epistasisnya anterior atau posterior kayak gitu. Kalau yang ini kasusnya dia apa, posterior apa anterior? Anterior. Anterior itu biasanya dia berhenti sendiri. Berarti posterior. Ya, posterior gitu ya. Berarti dia tamponnya apa? Posterior. Oke, gitu. Gampang kan? Enak. Oke, lanjut. Yang 32 tadi belum. Nih, yang 32. Siwa. Siwa udah ya. Isna. Siwa udah, itu udah. Vio. Yang belum Vio. Diagnosis yang paling tepat adalah 7 Oh. tahun penurunan pendengaran di telinga kiri sejak 2 minggu yang lalu, dirasakan makin berat dan terasa seperti ada cairan di dalam telinga. Otoskopi membran timpani retraksi dan ditemukan bulatan berisi cairan dengan air fluid level. Diagnosis yang paling tepat adalah Ya apa sih? OMA. Oke, Oma. Kalau Oma biasanya pakai Oma CC. Ini Oma atau sudah ada fasenya? Kenapa enggak nganu yang serosa atau supuratif? Kalau supuratif udah ini tuh Mas. Keluar terus, udah bocor. Iya, betul. Udah ada baunya juga, supuratif, ada cairan seperti itu. Nah, kalau ini dia karena baru membran timpaninya retraksi. Nah, dia lebih ke serosa. Otitis media serosa seperti itu ya. Ini ya, kalau serosa keadaan tiba-tiba gangguan fungsi tuba. Pembahasannya ini benar. Nih, kalau akut membran timpaninya harusnya hiperemistok. Kalau udah retraksi, berarti dia serosa. Kalau sudah riwayat OMA yang tidak resolusi hingga 2 bulan, maksudnya nggak ada penyembuhan setelah lebih dari 2 bulan, dia supuratif kronis. Oke, next ya. 34. Yanti. Mau izin Mas. Mau izin. Oke, izin ya, nggak apa-apa. Isna. Nah, ya apakah diagnosis yang tepat? Perempuan 9 tahun datang dengan keluhan nyeri menelan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan sebelumnya dirasakan hilang timbul.
Pemeriksaan vital normal. Pemeriksaan tenggorokan didapatkan tonsilnya T3 atau T4 tipe remis, benjol-benjol, muara kripta melebar, detritus positif. Hmm. Diagnosisnya C. Oke. C, Kenapa nggak Mas. difteri? Apa? Kenapa nggak difteri? Kan ada detritusnya nih. Tapi kriptanya nggak melebar. Iya, betul gitu ya. Jadi dia C ya. Eksaserbasi akut karena ada detritusnya positif. Kalau detritusnya negatif berarti dia nggak baru apa? Sorry. Kalau ada kripta melebar sama detritus itu berarti tandanya kronik. Kalau cuma diperemis tok berarti dia akut gitu ya. Perbedaannya gitu sih. Nah, 35 yang terakhir. Ini siwah. Diagnosis yang paling tepat adalah perempuan 36 tahun, penurunan pendengaran di telinga kanan. Awalnya pasien merasa telinga kanan berdenging, tetapi kemudian hilang sendiri. Akhir-akhir ini pasien merasa lebih jelas mendengar jika di keramaian. Pemeriksaan tanda vital normal, otoskopi didapatkan Schwartz sign positif di membran timpani kanan. Tes Rine negatif dan positif, dan Weber lateralisasi ke kanan. Diagnosisnya apa? Iya Pak, kira-kira. Ini khas banget. Lupa, Schwarzer itu sign apa ya? Rasa lebih jelas mendengar jika di keramaian. Sklerosis. Ini Sklerosis. Oke, otosklerosis ya. Yang ada Pak AS. Antara AD dan AS. Keluarnya di mana? Kanan. Oke, berarti otosklerosis AD. Oke, gitu. Jadi enak banget kalau kayak gini. Udah kamu ini tuh cuma buat ngecoh. Schwartz, Sign, Tes Rine, Weber kayak gitu. Ini buat pengecoh aja. Jadi jangan langsung otitis media efusi AD atau misalnya tuli konduksi misalnya kayak gitu atau tuli sensori neural kayak gitu. Nah, ini kalau diagnosisnya ini otosklerosis karena dia ada mendengar lebih jelas mendengar jika di keramaian gitu. Oke. Ini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di WA. Ya. Oke, terima kasih. Makasih, Mas. Yuk. Makasih banyak, Mas.